Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hafidah Asmi Akmalia selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan serta teman-teman yang berbahagia. Nah, di siang kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Hana Aulia Zahra, dan juga rekan saya, Hilda Sivalia Nur Latifah, akan mempresentasikan materi tentang anatomi dan morfologi bunga. Nah, pada materi kali ini, dalam surat Al-Ahqaf ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid, yang artinya dari langit kami menurunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, dalam ayat ini dapat kita hubungkan pada materi kali ini bahwa di antara bukti kekuasaan Allah adalah diturunkannya air dengan sedikit demi sedikit dengan kebutuhan dari langit, yaitu angkasa, yaitu air hujan yang banyak manfaatnya bagi penghuni bumi untuk kebutuhan yang ada di bumi, baik untuk tumbuhan, hewan, sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tumbuhan seperti bunga, sayur, dan berbagai macam. Dan disinilah Allah menyifati air dengan keberkahannya, dan air berada di tangan Allah dan sebagai sarana untuk menumbuhkan segala sesuatu. Nah, pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini kita memiliki beberapa subbab yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada struktur morfologi bunga, kemudian ada tipe bunga dan contohnya, kemudian ada tipe bunga tunggal dan majemuk, dan juga ada struktur anatomi bagian bunga khususnya pada putik dan juga benang sari. Kemudian ada macam-macam tipe polen, dan selanjutnya yang terakhir ada bagian struktur sporangium pada tumbuhan paku. Nah, pada subbab 1-3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hana Aulia Zahra, dan subbab selanjutnya 4-6 akan dijelaskan oleh saudari Hilda Sivalia Nur Latifah. Nah, baik, yang pertama selanjutnya kita akan membahas tentang struktur morfologi dari bunga. Nah, sebelum kita memasuki dari struktur morfologi bunga, kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa itu bunga? Bunga adalah batang atau daun yang termodifikasi. Nah, modifikasi ini disebabkan oleh apa? Modifikasi ini disebabkan oleh karena dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh fitohormon tertentu. Kemudian pembentukan bunga ini dilakukan secara ketat, dikendalikan secara genetik, dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu seperti suhu, cahaya matahari, ketersediaan air, dan sebagainya. Nah, bunga ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan juga pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat perkembangbiakan. Nah, pada bunga ini juga mempunyai sifat-sifat seperti mempunyai warna yang menarik, kemudian baunya yang harum, kemudian memiliki bentuk yang bermacam-macam, dan biasanya mengandung madu atau nektar. Nah, langsung saja di selanjutnya kita akan membahas tentang struktur morfologi secara lebih dalam lagi. Bunga ini memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada ibu tangkai bunga atau pedunculus comus.
Nah, apa itu? Pada tangkai bunga ini adalah bagian yang biasanya tuh merupakan terusan dari batang dan cabang, dan cabang-cabangnya itu biasanya bercabang-cabang lagi, tapi dapat juga tidak bercabang lagi. Kemudian ada tangkai bunga atau pedikulus, yaitu bagian dari bunga yang masih jelas bersifat batang. Pada tangkai bunga ini biasanya tuh terdapat daun-daun peralihan. Nah, daun-daun peralihan ini adalah bagian-bagian yang menyerupai daun dan berwarna hijau. Kemudian ada dasar bunga atau reseptakulum. Apa itu? Yaitu ujung dari tangkai bunga yang berhenti pertumbuhannya, yang seringkali melebar dan juga menebal dengan ruas yang amat pendek, sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian bunga duduk amat rapat satu sama lain. Bahkan biasanya itu lalu nampak duduk dalam satu lingkaran. Selanjutnya ada perhiasan bunga atau periantium. Apa itu perhiasan bunga? Bagian ini adalah bagian bunga yang merupakan perhiasan dari daun yang masih nampak berbentuk lembaran dengan tulang atau urat daun yang masih jelas. Biasanya perhiasan bunga juga dapat dibedakan dalam dua bagian, yang masing-masing duduk dalam satu lingkaran. Jadi bagian-bagian dari perhiasan bunga ini umumnya tersusun dalam suatu lingkaran. Apa itu bagian-bagian bunga? Yang pertama ada kelopak bunga atau kaliks. Kaliks ini merupakan bagian dari perhiasan bunga yang merupakan lingkaran terluar. Biasanya tuh berwarna hijau, dan sewaktu bunga masih kuncup merupakan serubungnya yang berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai pelindung kuncup terhadap pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar. Selanjutnya ada tajuk bunga atau mahkota bunga atau biasa disebut sebagai corolla. Apa itu? Yaitu bagian perhiasan bunga yang merupakan lingkaran dalam, biasanya tidaklah berwarna hijau lagi, dan warna ini adalah bagian inilah yang merupakan warna dari bunga, atau biasa kita sebut warna bunga itu warna merah. Nah, bisa dikatakan merah karena apa? Karena melihat dari mahkota bunganya. Selanjutnya ada tenda bunga atau perigonium. Pada suatu bunga seringkali tidak kita dapatkan perhiasan bunga. Nah, biasanya yang tidak dapat perhiasan bunga ini dinamakan bunga telanjang atau phloesmodus. Atau perhiasan dari bunga tadi itu tidak dapat dibedakan menjadi kelopak ataupun mahkotanya. Dengan kata lain, kelopak dan mahkotanya ini baik bentuk atau maupun warnanya tidak dapat dibedakan. Nah, tenda bunga atau perigoni ini tuh terdiri dari sejumlah daun dan daun-daun tenda bunga atau kepala atau tepala. Misalnya pada bunga atau kembang dengan bunga atau kembang sungsang atau lilia gereja. Selanjutnya ada kelamin bunga. Nah, ini adalah bagian yang penting dari bunga tersendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kita akan menyinggung sedikit saja tentang ini, yaitu yang pertama ada dibagi menjadi alat kelamin jantan atau androsium dan alat kelamin betina. Yang pertama kita akan membahas tentang alat kelamin jantan. Apa itu alat kelamin jantan pada bunga? Yaitu bagian dari alat kelamin jantan ini sesungguhnya merupakan metamorfosis dari daun yang menghasilkan serbuk sari atau androsium yang terdiri dari sejumlah benang-benang sari atau stamen. Nah, pada bunga
pada bunga benang sarinya dapat pola bebas ataupun berdekatan dalam dua lingkaran. Bagian ini merupakan penjelmaan dari daun yang masih dapat terlihat, misalnya pada bunga tasbih atau kanna hibrida. Selanjutnya, pada benang sari ini juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tangkai sari atau filamentum, yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat. Selanjutnya ada kepala sari atau antera, yaitu bagian pada benang sari yang terdapat pada ujung dari tangkai sari. Kemudian ada penghubung benang sari atau connectivum, itu bagian ini merupakan lanjutan dari tangkai sari yang menjadi penghubung dari kedua bagian dari kepala sari yang terdapat di bagian kanan dan juga kirinya. Selanjutnya ada alat kelamin betina atau gynecium. Alat kelamin betina ini tuh biasanya disebut juga sebagai pistilium atau putik, merupakan metamorfosis dari daun yang biasa disebut sebagai daun buah atau carpella. Nah, pistilium atau putik ini tuh terdiri dari apa saja? Pistilium atau putik sari ini itu terdiri dari ovarium, stilus, dan juga stigma. Ovarium itu apa? Ovarium adalah bagian yang membesar dan dari putik yang biasanya tuh terletak di tengah-tengah dasar bunga. Nah, dalam bakal buah terdapat bakal biji atau ovum, dan pada bakal biji ini teratur dalam tempat tertentu dalam bakal buah tadi. Nah, tempat-tempat yang merupakan pendukung dari bakal biji ini disebut apa? Disebut papan biji atau plasenta. Nah, kemudian ada tangkai putih atau tadi stilus, yaitu bagian dari putik yang biasanya tuh berbentuk benang yang merupakan lanjutan dari bakal buah ke atas. Nah, tangkai putih ini tuh biasanya berongga yang biasanya mempunyai saluran tangkai putik atau kanalis stimulus. Kemudian ada kepala putih atau stigma. Nah, kepala putih ini adalah bagian dari putik sendiri, yaitu bagian dari putik yang paling atas. Nah, bagian ini tuh berguna untuk apa? Bagian ini tuh berguna untuk menangkap serbuk sari, teman-teman. Nah, pada bagian ini tuh bentuknya dan sifatnya disesuaikan sesuai dengan fungsinya. Jadi jika kepala putik sudah siap, maka biasanya berperekat, sehingga jika ada serbuk sari yang jatuh tidak akan berpindah lagi. Kemudian bagian dari yang terakhir adalah kelenjar madu atau nektarium. Nah, madu atau nektar ini dihasilkan oleh bunga. Berguna untuk apa? Berguna untuk menarik perhatian dari serangga sehingga dapat membantu penyerbukan dari proses penyerbukan pada bunga tersendiri. Nah, kelenjar madu ini tuh merupakan metamorfosis dari salah satu bagian bunga yang dapat berasal dari daun mahkota ataupun benang sari ataupun bagian bunga yang lainnya. Selanjutnya ada macam-macam tipe bunga. Nah, macam-macam tipe bunga ini selanjutnya kita akan membahas tentang apa, teman-teman? Kita akan membahas tentang macam-macam dari tipe bunga. Yang pertama ditinjau dari segi kelengkapan dari perhiasan bunganya, teman-teman. Ditinjau dari segi kelengkapan dari perhiasan bunganya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bunga lengkap dan juga bunga tak lengkap atau incomplete flower. Nah, bunga incomplete flower ini adalah bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi saja. Bunga seperti ini tuh dinamakan bunga uniseksual. Terdapat dari dua macam bunga yang uniseksual, yaitu bunga jantan atau staminat dan bunga betina atau carpalet. Nah,
Jenis bunga yang selanjutnya adalah disinjau dari segi simetri bunga. Nah, spesiasi bunga melibatkan adanya perubahan struktural adaptif untuk mengakomodasi vektor polen yang spesifik. Biasanya bunga-bunga seperti ini itu adalah bunga yang memiliki bidang bagi simetri yang spesifik pula. Berdasarkan hal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bunga actinomorph, yaitu bunga yang memiliki banyak bidang bagi. Contohnya ada bunga kembang sepatu. Kemudian pada bunga yang kedua ada bunga zygomorph, yaitu bunga yang memiliki hanya satu bidang bagi. Contohnya ada pada Fabaceae, suku Fabaceae dan juga Orchidaceae atau anggrek-anggerekan. Selanjutnya adalah jenis bunga yang berdasarkan letak alvarium. Nah, berdasarkan letak alvarium ini dibagi menjadi yang pertama ada bunga hypogynous, yaitu bunga yang bagian calyx, corolla, stanum menempel pada dasar bunga atau reseptakel di bawah gymnasium. Kemudian ada bunga perigynous, yaitu bunga dengan perhiasan bunga dan stamen yang sejajar dengan ovarium. Kemudian ada bunga opigynous, yaitu bunga yang memiliki perhiasan bunga dan juga stamen terletak di atas gynecium atau ovarium infares. Selanjutnya berdasarkan letak dan susunan bunga itu biasa disebut sebagai antotaksis. Nah, berdasarkan posisi bunga terhadap bunga lainnya dibedakan menjadi 3 macam antotaksis. Yang pertama ada hanya satu bunga atau planta uniflora, kemudian kuntum bunga tersebar dan terdapat tersendiri-sendiri atau flores sparsa. Kemudian ada perbungaan atau inflorescentiata yang terdiri dari satu sumbu bersama tempat melekat sejumlah kuntum bunga sehingga menghasilkan satu kesatuan. Nah, berdasarkan letak dan susunan bunga, bagian-bagian bunga, maka dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu bunga yang tersusun menurut garis spiral dan bunga yang tersusun menurut lingkaran. Dan yang terakhir ada bagian-bagian tersusun bagian duduk dalam lingkaran dan sebagian lainnya terpencar dan menurut garis spiral atau hemihelix. Selanjutnya ada berdasarkan dari jumlah bunga. Yang pertama tumbuhan berbunga tunggal, yaitu contohnya ada bunga coklat. Kemudian tumbuhan berbunga banyak atau contohnya ada bunga sepatu. Kemudian ditinjau dari tempat pada tumbuhan. Menurut tempatnya pada tumbuhan, bunga dibedakan menjadi yang pertama ada bunga pada ujung batang atau flos terminalis. Contohnya ada kembang merak atau Chalcedony pulcherrima. Kemudian ada bunga di ketiak daun. Contohnya ada atau flos lateralis. Misalnya pada kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Berdasarkan tipe susunan bunga, model susunan sepal atau petal daun kuncup bunga dengan bagian-bagian lainnya disebut dengan estivation. Nah, berikut ini merupakan beberapa tipe susunan bunga. Yang pertama ada volvate, yang merupakan bunga yang memiliki petal dalam satu lingkaran saling berdekatan dan menyatu satu sama lainnya. Contohnya ada calotropis dan coastal apple dan mustard. Kemudian ada twisted yang merupakan satu bagian petal menutupi petal lainnya yang berdekatan dan bagian posterior ditutupi oleh petal berikutnya. Contohnya ada cotton, ladyfinger, dan cineros. Kemudian imbricat. Nah, ketika kedua pinggiran petal itu ditutupi oleh dua petal yang lainnya. Nah, tipe ini dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada ascending imbricat, yaitu ujung posterior petalnya innermost dan kedua ujungnya saling menutupi seperti pada cassia dan gulmohur. Kemudian ada fascilla atau descending imbricat. Nah, bagian anterior atau petal ini innermost dan posterior petal outermost dan paling besar ditemukan pada kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir ada quincuncial. Tipe ini merupakan modifikasi dari imbricat type. Di luar dari kelima petal, dua berada di bagian dalam, dua di bagian luar, dan satu ujung internal dan ujung lainnya eksternal.
Kemudian ada bunga majemuk dan juga bunga tunggal. Apa itu bunga majemuk? Yang pertama adalah bunga majemuk, yaitu suatu cabang yang mendukung sejumlah bunga dan pada setiap bunganya terdapat daun yang berguna untuk asimilasi. Adapun bagian-bagian dari bunga majemuk, yang pertama ada ibu tangkai daun atau pedunculus, kemudian ada tangkai bunga atau pedicellus, kemudian dasar bunga atau reseptakulum, kemudian ada daun-daun pelindung atau braktea, kemudian ada daun tangkai atau brakteola, kemudian ada bagian-bagian majemuk yang lainnya seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan juga daun buah. Kita bisa melihat pada gambar ya teman-teman, bagian-bagian dari bunga majemuk. Kita ambil dari sumber Siro Supomo Morfologi Tumbuhan 1990. Kemudian bunga majemuk ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada bunga majemuk yang terbatas atau infloresciata racemosa. Yaitu apa? Yaitu majemuk yang ibu tangkainya tumbuh dan dapat berkembang atau tidak bercabang dan mempunyai susunan akropetal, semakin dekat ujung tangkai semakin muda. Nah, bunga yang mekar lebih dahulu dari bagian pinggir atau bagian bawah, dan yang terakhir bunga yang menutup ujung ibu tangkai atau bagian atas. Ada dua macam bunga majemuk tak terbatas. Yang pertama ada ibu tangkai tidak bercabang, yang terdiri dari yaitu tandan atau beatrice atau vesemos, kemudian ada bulir, kemudian ada untai, ada tangkai, ada payung atau umbrella, ada bunga cawan, ada bunga bongkol, ada bunga periuk. Kita bisa melihat pada gambar ya teman-teman. Kita juga ambil dari bukunya Pak Gembong Siro Supomo Morfologi Tumbuhan. Kemudian ada ibu tangkai bercabang. Nah, ibu tangkai bercabang ini terdiri dari malai atau pantriculata, kemudian malai rata atau Carinus ramosus, kemudian ada payung majemuk, bunga tongkol majemuk, dan bunga bulir majemuk. Kita bisa melihat pada gambar. Kemudian jenis bunga majemuk yang kedua yaitu bunga majemuk terbatas, yaitu atau infloresciata simosa, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutupi dengan satu bunga. Macam-macam bunga majemuk tak terbatas, diantaranya ada satu anak payung menggarbu, kemudian anak payung menggarbu majemuk, kemudian ada bunga tangga atau bunga bercabang, kemudian ada bunga sekrup, kemudian ada bunga sabit, kemudian ada bunga kipas. Ada selanjutnya jenis bunga majemuk yang terakhir ada bunga majemuk campuran atau infloresciata mixta, yang apa? Yaitu bunga ini adalah bunga majemuk yang merupakan campuran dari antara sifat-sifat bunga majemuk tidak terbatas dan juga bunga majemuk terbatas. Contohnya ada pada bunga soka atau Ixora polodusa quartz, kemudian ada bunga kenari atau Conarium common. Selanjutnya kita dapat melihat gambar-gambar dari bunga majemuk terbatas pada slide ya teman-teman. Yang pertama ada anak payung. A itu anak payung bergarbu, yang B anak payung menggarbu majemuk, yang C ada anak payung menggarbu majemuk proyeksi pada bidang kanan, yang D merupakan bunga bercabang seling, E bunga bercabang seling skematis, yang F itu satium, G satium pada penampang membujur, kemudian yang H itu satium membujur, yang I itu bunga sekrup, yang J itu bunga sabit, yang K dan L itu bunga kipas. Selanjutnya adalah bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang hanya mendukung satu tangkainya tuh hanya mendukung satu bunga saja teman-teman. Nah, bunga tunggal ini tersusun dari apa saja? Terdiri dari kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, putik, dan juga benang sari teman-teman. Ini adalah tentang rumus bunga. Rumus bunga adalah ringkasan informasi yang diberikan
dalam diagram bunga. Nah, berikut ini merupakan rumus dari bunga tersebut. Yang pertama ada male, ada diseksual, zigomorfik, kemudian ada calyx free, corolla free, kemudian ada corolla cruciform, kemudian ada androsium free, ada epiphyllous, gynosium free, superium ovary, kemudian ada female actinomorphic, epicalyx, calyx unit, corolla unit, kemudian ada perian, androsium unit, epipetalaus, kemudian ada gynosium unit, dan yang terakhir ada inferior ovary. Nah, materi selanjutnya yaitu materi yang kelima sampai yang keenam akan dijelaskan oleh saudari Hida. Kepadanya saya persilahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang struktur anatomi bunga. Organ bunga yang akan dibahas dalam struktur anatomi bunga yaitu yang pertama kelopak bunga atau sepal, yang kedua mahkota bunga atau petal, yang ketiga benang sari atau stamen, dan yang keempat putik atau karpel. Yang pertama kelopak bunga atau sepal dan mahkota atau petal. Sepal atau kelopak bunga merupakan lingkaran terluar atau terdalam dari struktur bunga. Pada umumnya, sepal ini berwarna hijau dan memiliki penampilan seperti daun, meski ukurannya lebih kecil dibandingkan daun. Seluruh sepal pada bunga menyusun kaliks dan memiliki fungsi utama untuk melindungi tunas bunga yang sedang berkembang. Pada saat bunga mekar, kaliks kerap melipat ke arah terluar. Selanjutnya petal. Petal merupakan bagian bunga yang umumnya berwarna mencolok, dapat menarik perhatian serangga dan hewan-hewan lainnya seperti tikus, burung, dan kelelawar, yang merupakan vektor dalam proses penyerbukan. Petal pada bunga-bunga tertentu tereduksi atau tidak tumbuh sempurna atau tidak ada, sehingga tumbuhan sangat tergantung pada angin atau air untuk membantu polinasinya. Petal terdapat pada bagian dalam atau atas dari sepal dan menyusun lingkaran kedua dari bunga. Biasanya petal berukuran lebih besar. Kumpulan petal akan menyusun corolla. Petal berfungsi memberikan perlindungan tambahan di samping untuk menarik hewan penyerbuk melalui sinyal penglihatan seperti warna, pola, dan bentuk bunga. Selanjutnya yaitu anatomi sepal. Nah, pada slide PPT kali ini dapat dilihat gambar paling atas yaitu gambar penampang melintang sepal. Pada anatomi sepal yang dapat dilihat dari potongan melintang suatu bunga tersebut yaitu sepal berwarna hijau seperti daun. Sepal jarang memperlihatkan diferensiasi parenkima menjadi palisade dan spons. Sepal memiliki struktur yang sederhana, terdiri dari sel-sel yang terbentuk isodiametris. Pada beberapa tumbuhan, dinding antiklinak epidermis petal bergelombang atau beralur. Dinding terluar mungkin konveks atau berpapila, terutama pada sisi atas. Epidermis sepal dapat mengandung stomata atau trikom. Selanjutnya anatomi petal. Nah, dapat dilihat dalam slide PPT ini yaitu gambar paling bawah, gambar penampang melintang petal. Petal atau mahkota bunga memiliki berbagai macam warna disebabkan adanya pigmen. Pada petal terdapat pigmen kromoplas atau karotenoid, bisa juga pigmen di dalam cairan sel yaitu flavonoid, terutama antosianin. Epidermis pada petal mengandung minyak kolatil yang mudah menguap sehingga bunga bisa memiliki bau yang harum.
Epidermis petal pada sisi adaksial berupa papil. Pada epidermis petal dapat ditemukan adanya stomata dan trikoma. Dan stoma memiliki struktur seperti daun. Selanjutnya yaitu benang sari atau stamen. Stamen atau benang sari merupakan bagian fertil dari bunga. Secara keseluruhan, stamen disebut dengan androsium, sementara untuk putik secara keseluruhan disebut dengan genosium. Benang sari terdiri dari kepala sari atau anter dan tangkai sari atau filamen. Nah, dalam slide PPT ini dapat dilihat ya gambar struktur anter dan filamen. Pada tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Sel-sel ini sering mengandung pigmen. Epidermis dengan kutikola, trikoma atau mungkin stomata. Kepala sari mempunyai struktur yang sangat kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis-lapis dan di bagian terdalam terdapat lokulus atau ruang sari atau mikrosporangium yang berisi butir-butir serbuk sari. Di kepala sari atau anter terdapat 4 mikrosporangium yang di dalamnya terdapat banyak mikrospora atau polen. Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis tumbuhan bervariasi. Nah, untuk perkembangan kepala sari atau Athera ini pada saat kepala sari masih muda terdiri atas suatu massa sel yang homogen dan dikelilingi oleh lapisan epidermis. Awal mula sel-sel pada Athera sama atau homogen dan di bagian tepinya adalah jaringan epidermis. Jaringan homogen berada di sebelah dalam epidermis sehingga dikatakan sebagai sel hipodermal. Sel hipodermal akan berkembang memanjang ke arah radial dan memiliki inti yang cukup jelas yang disebut sebagai sel archesporium, hasil perkembangan dari sel hipodermal. Nah, selanjutnya sel-sel archesporium ini akan membelah dengan dinding periklinal atau sejajar permukaan dan menghasilkan sel-sel parietal primer di sebelah luar dan sel-sel sporogen primer di sebelah dalam. Nah, kemudian masing-masing dari sel parietal primer dan sel sporogen akan mengalami perkembangan. Sel-sel parietal primer membelah secara periklinal dan menghasilkan lapisan parietal sekunder. Lapisan ini akan menghasilkan dinding kepala sari. Sementara untuk sel sporogen akan membelah secara mitosis dan sel-sel hasil pembelahan mitosis akan menjadi sel induk mikrospora atau mikrosporosit. Setelah itu, sel induk mikrospora membelah secara meiosis menghasilkan tetrat mikrospora. Sel-sel pada tetrat memisahkan diri menjadi sel mikrospora yang soliter. Selanjutnya yaitu struktur kepala sari atau anthera. Dapat dilihat ya dalam slide PPT yaitu gambar penampang melintang Athera. Kepala sari ini memiliki struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari dinding yang berlapis-lapis dan di bagian terdalam terdapat lokulus atau disebut juga dengan sporangium atau ruang sari. Di dalam sporangium berisi polen atau serbuk sari. Jumlah dari lapisan dinding kepala sari berbagai macam di setiap jenis tumbuhan. Nah, untuk dinding kepala sari ini bisa dilihat pada gambar yang atas. Terdapat epidermis di bagian paling terluar. Kemudian di sebelah dalamnya terdapat endotesium. Nah, jika gambar
sporangium ini diperbesar, ini akan terlihat seperti gambar yang paling bawah. Bisa terlihat dengan jelas bahwa di sebelah dalam endotesium ini terdapat lapisan tengah dan sebelah dalam dari lapisan tengah, yaitu merupakan lapisan yang paling dalam dari dinding kepala sari, terdapat tapetum. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar yang terdiri dari satu lapis sel. Epidermis menjadi memipih dan membentuk tonjolan atau papila pada kepala sari yang masak dan berfungsi sebagai pelindung epidermis. Yang kedua yaitu endotesium. Endotesium merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Pada kepala sari yang masak, endotesium mengadakan penebalan ke arah radial tangensial sebelah dalam atau antiklinal. Penebalan sel tersebut tidak teratur dan menunjukkan struktur berserabut. Adanya struktur berserabut menyebabkan endotesium mempunyai fungsi untuk membantu membukanya antera. Dengan adanya struktur yang berserabut pada dindingnya, maka endotesium sering disebut lamina fibrosa. Endotesium biasanya hanya satu lapis sel, tetapi beberapa kepustakaan menyebutkan ada yang terdiri atas beberapa lapis sel. Pada tumbuhan air biasanya tidak dijumpai adanya penebalan berserabut pada endotesium. Pada tumbuhan kleistogam atau bunga tidak pernah membuka, serta beberapa jenis yang termasuk Hydrochahnitaceae, ini endotesiumnya gagal mengadakan perkembangan sehingga mikrospora atau butir serbuk sari keluar melalui lubang di bagian apikal kepala sari. Yang selanjutnya yaitu lapisan tengah. Lapisan tengah merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium yang terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel atau lebih, tergantung jenis tumbuhannya. Dengan berkembangnya atera, sel-selnya menjadi tertekan dan memipih karena terdesak oleh endotesium, sehingga sering pula disebut sebagai lapisan tertekan. Keadaan ini terjadi pada waktu sel induk spora atau sporosit mengalami pembelahan meiosis. Yang keempat yaitu tapetum. Tapetum merupakan dinding terdalam dari atera dan berkembang mencapai maksimum pada saat terbentuknya serbuk sari tetrat. Lapisan tapetum berfungsi memberikan seluruh isi selnya selama perkembangan mikrospora. Tapetum umumnya merupakan derivat lapisan parietal primer. Sel-sel tapetum mempunyai 2 tipe berdasarkan atas sel penyusunnya, yaitu yang pertama sel tapetum berukuran besar, merupakan derivat dan sel-sel connectivum. Yang kedua yaitu sel tapetum lebih kecil dibanding tipe pertama, merupakan derivat dan lapisan parietal primer. Nah, berdasarkan panjangnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan benang sari didinamus, yaitu 2 panjang, 2 pendek. Yang kedua benang sari tetradinamus, yaitu 4 panjang 2 pendek. Nah, pada gambar yang ada di slide PPT ini merupakan gambar benang sari tetradinamus dan didinamus. Pada gambar A itu merupakan benang sari didinamus dan pada gambar B itu benang sari tetradinamus. Untuk organ bunga selanjutnya yaitu putik atau karpel. Putik tersusun dari karpel. Karpel ini dapat terpisah-pisah atau apokrap atau bersatu atau sinkrat. Ruang pada karpel dapat dibedakan menjadi beruang satu atau unilokuler, bilokuler, trilokuler, dan
multilokuler. Berdasarkan letak ovarium terhadap dasar bunga dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu ovarium menumpang atau superum, yang kedua yaitu ovarium tenggelam atau inferum, dan yang ketiga ovarium setengah tenggelam atau hemi atau semi inferum. Berdasarkan letak ovarium terhadap riasan bunga dapat dibedakan menjadi ovarium epigynous, ovarium perigynous, dan ovarium hypogynous. Nah, pada gambar yang ada di PPT tersebut itu merupakan gambar letak ovarium terhadap riasan bunga. Putik akan mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian basal yang mengembung atau bagian ovarium, bisa juga dikenal sebagai bakal buah. Yang kedua tangkai putik, dan yang ketiga bagian paling ujung yaitu kepala putik atau stigma. Bagian ovarium ketika dilihat secara melintang seperti gambar potongan melintang pada bunga yang terdapat pada slide PPT tersebut, yaitu putik terletak pada bagian paling tengah. Pada gambar tersebut ovarium lebih dari satu ovulum atau bakal biji. Pada ovarium memiliki beberapa bagian. Nah, yang selanjutnya pada gambar potongan melintang ovarium terdapat yang pertama yaitu dinding ovarium. Yang kedua sebelah dalam dinding ovarium yaitu loculus, dan yang ketiga ovulum atau bakal biji. Yang keempat plasenta sebagai tempat pelekatan tangkai ovulum. Pada ovulum memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama funiculus berfungsi sebagai tangkai yang mendukung bakal biji atau ovulum untuk melekatkan bakal biji ke plasenta. Yang kedua yaitu nucellus merupakan jaringan yang menyelubungi kandung lembaga. Yang ketiga yaitu integumen merupakan suatu jaringan yang menyelubungi nucellus. Jumlah dari lapisan integumen yaitu 1 atau 2 lapisan. Nah, bisa dilihat secara lebih jelas lagi yaitu pada gambar perbesaran potongan melintang ovarium yang memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama funiculus berfungsi sebagai tangkai yang mendukung bakal biji atau ovulum untuk melekatkan bakal biji ke plasenta. Yang kedua yaitu nucellus merupakan jaringan yang menyelubungi kandung lembaga. Dan yang ketiga yaitu integumen merupakan suatu jaringan yang menyelubungi nucellus. Jumlah dari lapisan integumen yaitu 1 atau 2 lapisan. Pada ovulum ini memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama atropus. Atropus merupakan mikrofil terletak pada satu garis dengan funiculus. Yang kedua anatropus, yaitu ovulum berbalik sedemikian rupa sehingga mikrofil mengarah mendekati hilum dan sejajar dengan funiculus. Yang ketiga yaitu campylotropus, yaitu tali pusar dan bakal biji membengkok sehingga lubang bakal biji berkedudukan seperti pada anatropus. Yang keempat yaitu hemianatropus, yaitu ovulum terletak kira-kira 90 derajat terhadap funiculus. Yang kelima yaitu amphitropus, yaitu ovarium berbentuk seperti sepatu kuda. Selanjutnya yaitu pengertian polen, unit polen, macam-macam polen tetrat, dan bentuk polen. Butir polen merupakan mikrospora tumbuhan berbiji yang mengandung mikrogametofit masak atau belum masak. Serbuk sari polen merupakan alat reproduksi jantan yang terdapat pada tumbuhan dan mempunyai fungsi yang sama dengan sperma yang merupakan alat reproduksi jantan pada hewan.
Serbuk sari berada dalam kepala sari, tepatnya dalam kantung yang disebut ruang serbuk sari. Setiap kepala sari rata-rata memiliki 2 ruang serbuk sari yang berukuran relatif besar. Ukuran polen bervariasi antara 5 mikrometer sampai lebih dari 200 mikrometer. Sebagian besar polen berukuran 20 sampai 50 mikrometer. Dinding polen ini berfungsi untuk melindungi inti sperma tumbuhan dari proses desikasi dan iradiasi. Selama perpindahan dari kepala sari menuju stigma, butir polen yang kecil dilapisi oleh lilin dan protein berupa elemen skulptura. Polen mempunyai 2 lapis dinding sel, yaitu lapisan dalam atau intin dan lapisan luar atau eksin. Intin merupakan dinding pektoselulosa yang tipis yang mengelilingi butir polen yang masak, dan eksin merupakan lapisan di luar intin yang komponen utamanya adalah sporolenin, suatu substansi keras yang memberikan daya tahan yang hebat kepada dinding butir polen. Unit polen dibedakan menjadi monad, diad, tetrad, dan poliad. Monad apabila polen hanya terdiri atas 1 butir saja. Diad apabila polen terdiri dari 2 butir. Tetrad apabila polen terdiri dari 4 butir, dan poliad apabila polen terdiri dari banyak butir. Macam-macam tipe polen tetrad yang dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu tetrahedral, tetragonal, rhomboid, decusata, tetrad silang. Bentuk polen dapat dideskripsikan menggunakan kenampakan pada pandangan polar dan pandangan ekuatorial, seperti pada slide tersebut. Selanjutnya yaitu struktur sporangium pada tumbuhan paku. Pada paku berdaun, spora terdapat pada helaian daun fertil di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Sedangkan pada paku yang tidak berdaun, biasanya spora terdapat di sepanjang batang. Di dalam satu sporangium dapat berisi ratusan spora. Sporangium biasanya bertangkai yang disebut sporangiofor, dan pada bagian dorsalnya tersusun dari cincin anulus seperti pada paku Leptosporangiate. Anulus ini tersusun sepanjang hampir 2/3 bagian sporangium dan tersusun oleh sel mati yang berdinding tebal. Sedangkan pada bagian ventral tersusun dari sel yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai tempat evaporasi air saat kekeringan. Proses ini akan mendorong sel-sel anulus mengecil dan berkontraksi, dan dapat mendorong keluarnya spora dari bagian sel yang berdinding tipis yang disebut dengan stomium. Posisi anulus paku Leptosporangiate dapat bervariasi, seperti ventrikal maupun bagian apikal sporangium. Secara umum, struktur sporangium dapat dilihat pada gambar yang sudah disediakan di slide PPT. Nah, pada gambar tersebut itu merupakan struktur sporangium tumbuhan paku. Pada gambar sebelah kiri yaitu merupakan skema sporangium, dan sebelah kanan itu merupakan sporangium dari spesies Asplenium sp yang diamati dengan scanning elektron mikroskop. Pada keterangan AN itu merupakan anulus, DS dinding sporangium, dan SPO spora, serta ST
stomium. Kumpulan sporangium pada tumbuhan paku dapat berupa yang pertama yaitu Stropilus, yang kedua Sinangium atau Sporocarpium, dan ketiga Sorus. Yang pertama yaitu Stropilus. Pada tumbuhan paku, Stropilus dijumpai pada paku Lycopod dan sebagian paku Eusporangiaceae seperti pada kelas Equisetopsida. Organ pada sisi lateral Stropilus adalah mikrofil. Nah, pada gambar yang ada pada slide PPT tersebut merupakan gambar contoh tumbuhan paku yang memproduksi Stropilus. Dari gambar kiri ke kanan yaitu Lycopodiella cernua, Stropilus eliezer-noa, Selanginella sp, dan Equisetum sp. Yang kedua yaitu Sinangium. Sinangium disebut juga Sporocarpium. Sinangium merupakan sporangia yang bergabung menjadi satu struktur dan dibungkus oleh daun buah atau carpellum, sehingga Sinangium sering disebut sebagai Sporocarpium. Jenis paku yang mempunyai Sinangium adalah dari kelas Psilotopsia dan Maratiopsida. Sinangium pada Psilotopsida seperti genus Psilotum terdapat pada sisi lateral batang. Sinangium ini mempunyai dinding tebal karena tersusun 3-4 lapisan. Lapisan terluar adalah epidermis, sedangkan lapisan dalam membatasi 3 ruang atau lokus. Pada gambar atas sebelah kiri yaitu merupakan Sinangium Psilotum nodum, dan pada gambar atas sebelah kanan yaitu anatomi dari Psilotum nodum. Nah, pada gambar yang bawah sebelah kiri itu merupakan gambar Sinangium pithisana sp, dan sebelah kanan itu merupakan gambar Sinangium maratia sp. Yang ketiga yaitu Sorus. Sorus merupakan kumpulan sporangia yang dijumpai pada tumbuhan paku divisi Pteridophyta kelas Polypodiophyta. Bentuk dan susunan sorus sangat penting dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan paku. Pada umumnya, sorus ditemukan pada bagian tepi daun atau permukaan bawah daun. Di dalam sorus terdapat banyak sporangia dan setiap sporangium mengandung spora. Dihasilkan oleh tumbuhan paku dewasa. Spora pada tumbuhan paku dimorfik hanya dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil saja, sedangkan pada tumbuhan paku monomorfik pada saat dewasa akan menghasilkan spora. Nah, pada gambar yang ada pada PPT tersebut, gambar sebelah kiri itu merupakan morfologi sorus pada Osmunda sp, dan sebelah kanannya merupakan spesies Hymenopilium sp. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Hilda. Di sini kelompok kami akan menyampaikan sedikit quotes pada pertemuan kali ini, yaitu Nature is endless combination and repetition of a very fellow. Waldo Emerson. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.